Puji Tuhan, saudaraku, kembali kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, dan hari ini melanjutkan pembahasan kita kisah dari kedatangan orang-orang Majus. Mari kita akan lanjutkan, kita baca dalam Matius pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat 12. Maka saya akan baca secara khusus ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku dikasih Tuhan, kelahiran Mesias, kelahiran bayi seorang raja atau Mesias ini adalah sesuatu yang dinantikan, saudaraku, dinantikan oleh bangsa Israel. Tetapi enggak cuma orang Israel yang menantikan, dan orang-orang Majus ini tampaknya juga mengetahui tentang nubuatan para nabi mengenai kedatangan Mesias ini. Mereka tahu tentang kedatangan atau kelahiran seorang raja ini, bahwa saat kelahirannya telah tiba. Mereka tahu dengan persis kapan waktunya, dan kemudian mereka dengan iman mempercayai ketika melihat petunjuk bintang, maka orang-orang Majus pergi mencari Mesias dengan tekad yang sangat kuat. Mereka menempuh perjalanan yang tidak mudah, kalau istilah kita perjalanan lintas negara untuk mencari raja yang baru lahir itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kemudian mendapatkan pimpinan Tuhan, melihat bintang yang berhenti dan tahu persis di mana tempat raja itu lahir, maka dia datang dan bersuka cita. Saudaraku, sangat menarik sekali lagi bahwa orang-orang Majus tidak tahu tempat di mana seharusnya itu raja itu dilahirkan, siapa dan bagaimana mukanya. Tapi orang Majus ini datang taat, melakukan kebenaran firman Tuhan, taat mengerti akan petunjuk-petunjuk Tuhan ini. Dan ketika sampai di tempat di mana Yesus dilahirkan, saudaraku, yang luar biasa, mereka dipenuhi sukacita. Kemudian mereka memberikan persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan harta mereka. Kemudian saudaraku, mereka sujud menyembah. Sungguh hal yang luar biasa yang perlu saudara saya renungkan ketika kita menyambut merayakan Natal, yang mungkin berbeda dari apa yang kita lakukan selama ini. Bahkan ketika kita masuki ke dalam perayaan Natal, mungkin kita tidak berpikir ketika melakukan seperti orang Majus ini, penuh dengan sukacita, kemudian datang memberikan persembahan dan sujud menyembah. Bapak Ibu, di hari Natal ini kadang-kadang banyak kita ketika datang kepada Tuhan lebih berpikir tentang apa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan, mujizatmu mana? Tuhan, berkatmu mana? Tuhan, apa yang kau berikan buat kami Tuhan? Dan hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita belajar dari orang Majus. Orang Majus datang penuh sukacita, bukan karena apa yang dia terima, penuh sukacita karena melihat Yesus. Mereka datang dan bersukacita. Kemudian saudaraku, mereka datang bahkan memberikan persembahan. Apa yang bisa kita berikan di perayaan Natal tahun ini? Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Dan kemudian saudaraku, dia menyembah. Ekspresi dari penyembahan tidak hanya sekedar ketika kita melakukan tindakan mengangkat tangan, sujud, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya ekspresi dari penyembahan sesungguhnya adalah ketaatan. Orang-orang Majus ini ketika mendapatkan petunjuk mendapatkan petunjuk itu tidak lewat kembali atau tidak menjumpai Herodes, maka orang-orang Majus ini taat. Orang-orang Majus ini pergi mengikuti apa yang diperintahkannya. Saudaraku, coba saya baca ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Inilah sesungguhnya ekspresi dari penyembahan kita orang percaya seharusnya. Ketaatan kita.
Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Biar sukacita Natal membawa kita sikap hati seperti orang Majus, memberikan korban persembahan dan memberikan penyembahan kita yang terbaik, khususnya melalui ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.